Berubah itu, kita coba X, Y ya. Gx minus Fx. Berarti kan ini ya. X-nya harusnya tetap ya. X-nya tidak minus kan? Nah, coba kita gambarkan, benar nggak? Atau hanya pembohongan publik gitu? Nah, benar ternyata ya. Jadi kalau misalkan Gx minus Fx, maka dia mencerminkan terhadap sumbu X. Nah, kalau yang satu lagi apa tadi? F minus X ya. Ada lagi Gx sama dengan F minus X. Ini pencerminan terhadap sumbu Y katanya ya. Ini ya. Nah, ini ya. Jika Gx sama dengan F minus X merupakan pencerminan dari kurva Fx terhadap sumbu Y, itu ya. Kalau ini dicerminkan terhadap Y, gimana nih caranya ini? Begini ya. Nah, coba kita lihat dulu hasilnya. Minus X ini kali minus 1. Ya. Y-nya harusnya dia Gx F minus X. Harusnya ngikut ini ya. Ikut ini ya, ikut ini kuadrat. Coba kita lihat. Apakah benar ya? X-nya ini sama aja. Dicerminkan terhadap ini ya. Karena ini mungkin ada dua ini ya, dua buah. Ini kalau dicerminkan terhadap Y, tetap aja kayak gini dia. Nah, kalau yang fungsinya cuma satu sisi ya, satu sisi berarti kita batasi itu. Kita batasi X-nya hanya sampai mungkin 1,2 ya. Nah, 0, 1,2 coba dilihat dulu. Nah, kita dilihat. Nah, ini kita dilihat. Coba. Ini kan 1,2 ya. Jangan kita lihat ini berarti atasnya. Ya, dicerminkan terhadap ini ya. Iya ya. Kalau kita ambil separuh ini yang 0 sampai 2, kalau dia minus X ya, ini ya. Dia akan dicerminkan terhadap sumbu Y yang ini ya. Itu. Karena tadi fungsinya kan mengambil dua wilayah. Jadi kalau dicerminkan dia tetap aja kayak gitu juga bentukannya. Kalau cuma satu kayak gini, berlaku tadi yang F minus X itu merupakan pencerminan terhadap sumbu Y. Gitu. Ini ada beda grafik ini kan ya. Nah, yang ini yang di bawah sini, saya hilangkan aja atasnya ya. Nah ini dicerminkan terhadap sumbu X gitu ya. Nah, lihat gitu. Kita semua ya. Oke. Jadi kalau kalian tidak mengerti, harap ditanyakan gitu ya.
Dapat dikerjakan karena ini akan lebih berat lagi materinya. Itu akan kalian akan hadapi. Di sini ada namanya fungsi ganjil dan fungsi genap. Nah, fungsi ganjil dan fungsi genap. Nah, kenapa ada ganjil, kenapa ada genap di sini ya? Kita lihat. Suatu fungsi dikatakan genap. Nah, ini kata kuncinya. Jika f minus x sama dengan fx. Jika f minus x sama dengan fx. Ini dikatakan fungsi genap. Ya. Ini kaitannya dengan kesimetrian grafik fungsi tersebut. Jika satu fungsi merupakan fungsi genap, maka grafik fungsi akan simetri terhadap sumbu y. Sedangkan satu fungsi dikatakan ganjil ya, jika f minus x sama dengan minus fx. Ini ada kaitannya dengan kesimetrian grafik tersebut. Jika fungsi fx merupakan fungsi ganjil, maka grafik fungsi tersebut simetri terhadap titik asal. Nah, ini kata kunci dari fungsi genap dan fungsi ganjil. Contoh, tentukan apakah fx 3x kuadrat merupakan fungsi ganjil, genap atau bukan keduanya. Ingat, fungsi ganjil, fungsi genap tadi apa? Fungsi ganjil jika fx sama dengan f minus x. Ya, f minus x itu di dalam ini ya. Nah, minus x-nya di dalam sini ya. Itu genap. Kalau fungsi ganjil, f minus x sama dengan minus fx. Gitu. Kita lihat. Fx 3x kuadrat. Jika kita ubah bentuknya ke dalam f minus x, 3 minus x kuadrat, ya. Gimana? Cari luas gimana nih? Ya, silakan. Namanya siapa? Bukan. Jadi gini. Ya, terus Eri namanya. Apa namanya tadi? Peri. P. Ya. Ya, perhatikan semua ya. Ini kita mau ngecek nih. Mau ngecek apakah 3x kuadrat ini merupakan fungsi ganjil atau fungsi genap. Tadi kita sudah tahu kalau fungsi genap ya, f minus x sama dengan fx. Kalau fungsi ganjil, f minus x sama dengan minus fx. Nah, makanya di sini dites ini. Fx kita punya 3x kuadrat. Kalau kita ubah menjadi f minus x, apakah sama dengan fx? Nah, itu yang mau dia cek. Makanya di sini berubah jadi 3 minus x juga dikuadratkan. Paham? Jadi x-nya berubah negatif juga karena mau diuji nih. Apakah kalau x-nya diubah negatif hasilnya akan sama dengan fx? Maka f minus x sama dengan 3x kuadrat. Karena x kuadrat dikuadratkan hilang minusnya. Maka di sini f minus x sama dengan fx. Maka fungsi dapat dikatakan fungsi genap. Nah, itu. Ya. Jadi ini adalah suatu bentuk pengujian, bukan pengoperasian ini ya. Ini diuji ya. Kalau tidak memenuhi berarti kan kita coba yang lain. F minus x apakah sama dengan minus fx? Nah, itu. Nah, maka dia dikatakan fungsi genap karena memenuhi kriteria f minus x sama dengan fx. Nah, perhatikan gambar 210 bahwa kurva fx sama dengan 3x kuadrat simetri terhadap sumbu y. Ini ya. Kemudian dicek lagi nih. Ada fungsi x pangkat 3. Apakah dia ganjil, genap atau bukan keduanya? Makanya diuji dulu nih. Fx sama dengan x pangkat 3. Dibuat menjadi bentuk f minus x. Maka dibuat x minus pangkat 3.
Kalau pangkatnya ganjil, pasti hasilnya menjadi minus ganjil ya. Makanya minus fx sama dengan minus x pangkat 3. Di sini f minus x sama dengan minus fx. Kalau kayak gini berarti fungsinya fungsi ganjil ya. Bisa bedain ya berarti ya. Fungsi genap, fungsi ganjil ya. Oke, bentuknya seperti ini. Ya. Perhatikan gambar 2.11 ya, maka dapat dilihat bahwa kurva fx simetri terhadap titik asal. Gitu. Ya. Ya, jadi definisinya apa? Kalau misalkan dia fungsi ganjil, dia akan simetri terhadap titik asalnya. Kalau dia fungsi genap, ya, dia akan simetri terhadap sumbu Y. Kita lihat tadi, ini simetri terhadap sumbu Y ya. Berulang gitu ya di sumbu Y-nya ya. Nah, kalau ini dia di titik asalnya di sini nih. Nah, gini. Dia akan berulang lagi tuh. Nah, kemudian ada lagi nih. Apakah fx sama dengan x kuadrat plus 2x minus 1 merupakan fungsi ganjil genap atau bukan keduanya? Kita tes, seperti ya. Fx, x kuadrat plus 2x minus 1, f minus x, maka semuanya x yang kita minuskan ya. Variabel ini apa namanya, konstanta tidak minus. Minus x kuadrat plus 2 minus x minus 1, maka bentuknya jadi seperti ini. F minus x, x kuadrat minus 2x, yang harusnya tadi plus ya. Jadi minus 2x minus 1. Nah, kita lihat. Apakah ini masuk kriteria yang dua tadi? Tidak ya. Karena yang kedua tadi maksudnya f minus x sama dengan fx. Jelas tidak. F minus x sama dengan minus fx. Jelas tidak ya. Karena kalau dia minus fx, hasilnya adalah minus x kuadrat minus 2x. Nah, itu. Kalau di sini yang minus cuman minus 2. Yang asalnya plus jadi minus. Maka di sini bukan fungsi dari genap atau ganjil ya. Nah, ini dia. Tidak ada simetrinya ya. Iya di sini. Titik asal di sini. Ya. Tidak ada simetri. Berarti ini bukan fungsi ganjil atau fungsi genap. Nah, ini nanti fungsi ganjil, fungsi genap ini kalian akan ketemu di integral ataupun nanti fungsi deret gitu ya. Yang kalian belajar deret Fourier, kalau elektro itu pasti itu ya. Deret Taylor itu. Bisa dari itu belajar tuh kalau elektro itu. Jadi dari sekarang kalian harus tahu fungsi genap, fungsi ganjil ya. Oke, ada pertanyaan kawan-kawan? Ada yang kurang jelas, silakan kalau kurang jelas ya.
Nah, dikit lagi nih ya, dikit lagi nanti. Nah, waktu kita tinggal 10 menit juga ya. Tinggal dikit lagi nih. Tadi kita masuk di sini ya. Ya, oke. 10 menit lagi kawan-kawan, mohon perhatian ya. Di sini ada operasi pada fungsi ya, operasi. Fungsi-fungsi tersebut banyak macamnya, dapat terdiri dari fungsi polinom ya, fungsi trigonometri, fungsi konstanta ya, ataupun fungsi-fungsi yang lain gitu nanti. Bentar. Ya, lanjut ya. Ini kita lakukan operasi-operasi itu dapat dalam bentuk penjumlahan, pengurangan, pembagian, atau perkalian gitu ya. Nah, contohnya di sini nih. Misal fx sama dengan x dan gx sama dengan x kuadrat, maka fx ditambah gx sama dengan x plus x kuadrat. Fx dikurang gx sama dengan x minus x kuadrat. Gx dikali fx sama dengan x pangkat 3. Bisa ya, ngerti ini ya. Fx per gx, x per x pangkat 2. Ya. Nah, dalam penulisan fx tambah gx sama dengan f ditambah gx, fx dikurang gx sama dengan f dikurang gx gitu ya. F dikali gx ya bisa menjadi f dikali g dalam kurung x, atau fx per gx adalah f per g dalam kurung x. Ini bentuk lainnya. Jadi kalau misalkan ada yang membuat f minus g dalam kurung x, itu sama artinya dengan fx dikurang gx gitu. Dan lain sebagainya kalian lihat nanti di sini ya. Kita lihat ya operasi yang lain ya di sini ya. Misal fx sama dengan 1 plus akar x dan gx sama dengan x kurang 2. Tentukan f plus g, x, f minus g, x, f kali g, x, f per g, x. Tentukan domainnya. Nah, domain yang tadi ya, sudah kalian pelajari sebelumnya, ada domain yang ini ya. Kita lihat di sini fg ditambah f ditambah g ya. F ditambah G menjadi akar X ditambah X dikurang 1. Karena ini minus 2 plus 1. Kemudian F dikurang G, X. 1 plus akar X dikurang X kurang 2. Ya. Ini hati-hati ya, kalau kayak gini berarti minusnya kalian kalikan dulu ke dalam sini. Ya. Jadinya maka di sini adalah akar X dikurang X ditambah 3. Fx dikali Gx ya. Kalian kalikan satu-satu ya. 1 kali X, 1 kali minus 2, akar X dikali X, akar X dikali 2 gitu ya. Makanya di sini menjadi X dikurang 2 plus X dikurang 2 dikali akar X. Ya. F per Gx, Fx dibagi Gx, 1 plus akar X per X kurang 2. Nah, domain F adalah interval dari 0 sampai tak hingga ya. Ingat, kalau kurung kurawal artinya dia masuk ke dalam nilai yang diperhitungkan gitu ya. Dan domain G adalah interval dari minus tak hingga sampai tak hingga. Berarti semua bilangan real itu termasuk ke dalam domain si G. Gitu ya. Jadi domain dari F
plus G dikali X. Ada yang bertanya? Tadi silakan yang online ya. Bentar Pak, maaf tadi rada nge-lag yang perhitungan bagian perkaliannya Pak. Yang ini ya. Ya. Nah, yang ini kan sama dengan ini ya. Apa namanya? Nah, sebentar. Saya nggak bisa nulis yang bukan tulis ya. Ini ya. Yang ini kan ya maksudnya ya. Iya Pak, benar. Nah, ini kan tinggal dikalikan. Ini fx. 3x. Ya kalau kayak gini kan harusnya ke satu kan ya. Ini kali ini. Habis ini kali ini. Habis ini kali ini. Ini kali ini. Coba yang pertama. 1 kali x, x. 1 kali minus 2 ya. Plus x kuadrat dikali x ini ya. Kan ini kan tinggal bagian ini kan. Dikali dengan ini kan. Boleh-boleh aja kan. Nah, 1 plus akar x nih. Nah, bagian yang pertama ini dikalikan dengan x kurang 2. Kan menjadi yang ini ya. Kan sama aja dengan 1 x kurang 2 ditambah akar x dikali dengan x kurang 2. Gitu. Ini jadi satu kayak gini nih. Nah gitu. Boleh kan ya? Mempersingkat aja, kalau memang mau diperpanjang nggak masalah juga. X dikali akar x dikali x berapa dia? X pangkat 3/2 ya. X pangkat 3/2 dikali 2 akar x gitu. Boleh. Kayak gitu ya. Gimana? Masih bingung? Oke Pak, oke, makasih Pak. Oke, ya. Jadi bagaimana kita sampai sini ya? Domain F adalah interval 0 sampai T hingga. Ya. Kenapa 0 sampai T hingga? Karena nggak boleh fx ini nilainya di sini negatif. Harus besar dari 0 gitu. Maka domain F itu adalah 0 sampai T hingga. Beda dengan yang si gx. Gx kan dia x kurang 1 ya. X kurang 2 ya. Hasilnya boleh negatif. Bilang real ya. Boleh negatif. Makanya di sini domainnya adalah dari T hingga sampai minus T hingga. Semua bilangan maksudnya ya. Nah, jadi domain dari f plus gx, f minus gx, dan f kali gx adalah irisan dari dua interval tersebut ya. Yaitu 0 sampai T hingga ya, sedangkan domain f per gx selain irisan kedua domain berikutnya jika perlu diperhatikan pada fungsi menyebut ya, di sini dalam hal ini gx kita kecualikan x sama dengan 2 dalam domainnya, karena x sama dengan 2 mengakibatkan g sama dengan 0. Sehingga kita dapatkan domain untuk f per gx adalah semua interval dari 0 ya sampai besar x besar sama 0 ya gitu ya, sampai T hingga kecuali x sama dengan 2. Dapat tulis seperti ini. 0,2, 2 tidak masuk karena dia kurung ini ya. Kalau dia kurungnya kurung biasa, 2 itu tidak masuk ke dalam himpunan penyelesaiannya. Sehingga dia cuma menjadi batas seperti ini.
Ingat nggak kemarin itu ada ini ya, solusi untuk tadi itu semua bilangan real kecuali 2. Maka di sini anggaplah angka 2 ya. Maka himpunan penyelesaiannya itu adalah yang daerah yang bagian sini dan daerah bagian sini. Tapi diputus oleh angka 2. Sehingga harus ada kata gabungan ya. Gabungan dari sini, daerah sini, dan gabungan dari daerah sini. Itu ya maksudnya ya. Makanya di sini menjadi ini 0, 2, 2 sampai hingga. Gitu. Ada gabungnya di sini. Oke, ini yang terakhir ya, karena jam sudah 9.40 ya. Kayak ini terakhir nih. Iya, ini terakhir ya. Sehingga nanti minggu Selasa depan kita masuk modul ketiga ya. Komposisi fungsi kita lihat di sini ya. Jadi nanti di rumah kalian wajib mempelajari kembali karena kita punya 4 SKS. Ya, satu SKS itu 60 menit belajar mandiri, 60 menit belajar terstruktur, 50 menit tatap muka. Jadi kalian punya waktu itu adalah sekitar 4 jam tuh, 4 jam harusnya seminggu ya untuk belajar ini kembali di rumah secara mandiri. Oke, secara informal dinyatakan bahwa operasi komposisi dibentuk dengan mensubstitusikan suatu fungsi pada variabel bebas dari fungsi lainnya. Nah, lihat masing-masing modul kalian ya. Fx sama dengan x plus 1 dan gx x kuadrat plus 2. Nah, jika fx didistribusikan pada x dalam fungsi g, maka didapatkan fungsi sebagai berikut. G dalam kurung fx sama dengan fx kuadrat ditambah 2 sama dengan x plus 1 kuadrat plus 2. Yang kemudian dituliskan sebagai G. Ada simbol, ini yang simbol apa nih? Bundaran, Pak. Yang lingkaran dia namanya apa gitu ya? Istilahnya apa gitu ya? G dalam FK atau apakah itu ya? Saya juga kurang ingat ini. Nanti kita cari tahu namanya apa ya. Anggapnya G lingkaran sekarang namanya ya. G lingkaran F gitu ya. X menjadi G Fx sama dengan Fx kuadrat ditambah 2 sama dengan X plus 1 kuadrat plus 2. Gitu ya. Jadi dari mana nih kalian tahunya bentuk seperti ini? Lihat di sini. Jika kita gabungkan si fungsi fx ini ke dalam G, kita lihat G harusnya gini Gx ya, Gx. Di sini X-nya kuadrat nih. Maka kalau kita gantikan X si G ini menjadi Fx, maka setiap inputan yang ada di sini menjadi X plus 1. Maka di sini jadi X plus 1 kuadrat per 2. Ditambah 2. Paham tidak? Dengan bentuk seperti ini. Kalau tidak paham, kita coba coret-coret lagi ya. Nah ini ya. Jadi kita punya fungsi fx dan fungsi gx. Kalau kita buat fungsinya seperti ini, maka gx tadi adalah gx. Ya, ini agak jelek ya. X kuadrat
ditambah 2. Nah, kadang-kadang X di sini menjadi fx. Nah, jadi fx di sini nih, G-nya. Maka X yang ada di sini berubah menjadi fx semuanya. Ya, fx itu adalah fx-nya ini ya, X pertama 1 ya. Ya, G ini X-nya berubah menjadi fx. Sehingga apa? G fx ini X kuadrat, kita jadi ganti jadi X plus 1. Maka X plus 1 kuadrat tambah 2. Itu ya jadinya ya. Nah, ini nanti coba kalian ini kan lah, jabarkan lah. X plus 1 menjadi apa ya. Nah, maka bentukan dari ini bisa dituliskan jadi sini. Oke ya, bisa dimengerti ya. Contoh yang lain nih. Contoh F lingkaran G ya, kita anggap namanya lingkaran dulu ya. X dan G lingkaran F, X, jika Fx sama dengan akar minus 1 Gx X kuadrat, maka terjadi kalau F OG ya, F dalamnya G, maka fungsi G tadi ini ya, X kuadrat minus 1. Kemudian yang G dalam F, ini yang G Fx, berarti G-nya kita keep X kuadrat, F-nya berubahnya di sini ya, agar X minus 1 pangkat 2 X minus 1 ya. Nah ini X minus 1 karena dia kuadrat kan, menghilangkan tanda akarnya kan, jadi X minus 1. Oke, bisa ya. Untuk yang ini ya, F apa ya, gabungan atau apa ini? Apa? Bundaran nggak sih, Pak? Bundaran ya. Nah, itu makanya namanya F bundaran G ya. Pokoknya kita ngerti ya, apapun namanya bundaran, namanya lingkaran, namanya bulatan atau segala macamnya. Kalau formatnya seperti ini artinya F ya, yang X-nya bundaran G artinya si X-nya diganti dengan fungsi Gx. Kalau G bundaran F artinya fungsi X dari si G digantikan dengan fungsi Fx. Gitu. Nah, ini ada yang lain nih. Periksa apakah F bundaran G X terdefinisi jika ia tentukan rumus dari pemetaan F bundaran G X dan DF bundaran G dari Fx sama dengan akar 1 minus X kuadrat G X sama dengan akar X plus 1. Sampai sini lah ya. Oke. Nanti kalian baca-baca aja di rumah ini ya. Ini ada rangkuman ya. Oke, Pak. Ya, siap.
Siapnya jangan cepat ya. Siap-siap tapi kalian tidak belajar lagi. Ya, tunggu ya. Nilai yang bagus ya, berarti ya. Pak, izin nanya Pak, untuk yang online absensinya di mana Pak ya? Oh, absennya belum ya? Belum Pak. Online ya? Oh iya, ini saya mau buatkan dulu ya. Itu kayak biasa Pak ya? Foto pas Zoom Pak ya? Ya, foto pas meet ya itu ya. Gimit ya Pak, maaf Pak, salah merek. Bentar ya. Kita buatkan dulu, nanti kalian isi sampai ini ya.